Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Saat ini bersama saya Pendeta Hadrianus Arianto, kita akan merenungkan sebuah firman yang bertema biarlah mereka diberkati. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami naikkan syukur kami dan terima kasih kami. Ketika hari-hari yang kami lalui, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan menyatakan penyertaan-Mu atas kami. Dan saat ini pun Tuhan dalam syukur kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kuduslah yang memampukan kami untuk kami bisa merenungkan dan menghidupi firman-Mu itu di tengah-tengah hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kami mohon hikmat yang dari Engkau, kami mohon kebijaksanaan yang dari Tuhan. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Pada hari itu juga, Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis, memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Berkat itu milik siapa? Kalau ada pertanyaan bahwa berkat itu milik siapa ya? Kalau kita mengatakan bahwa berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan karuniakan buat diri kita, maka jawabannya menjadi kurang tepat. Karena berkat Tuhan itu adalah milik semua orang. Tetapi yang menjadi persoalan selanjutnya adalah seringkali dalam kehidupan kita seolah-olah menjadi orang-orang yang haus akan berkat. Menjadi orang-orang yang ingin, bahkan mungkin dalam hati kecil kita, dalam pikiran jahat kita harus merasa bahwa diri kitalah yang seharusnya diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan kalau bisa itu menjadi milik kita saja. Orang lain ya biarkan mereka, tidak usahlah mereka dapat berkat. Kalaupun mereka dapat berkat, gak usah sebanyak-banyak. Gak usah sebanyak saya berkatnya. Kalau bisa berkat Tuhan itu paling banyak untuk saya. Mungkin itu yang kita pikirkan. Ketika hal itu yang kita pikirkan, maka sejatinya kita menjadi orang-orang yang seolah-olah bahwa berkat Tuhan itu bisa dibatasi. Berkat Tuhan itu bisa dikurung. Berkat Tuhan itu bisa dikungkung dalam suatu ruang, di mana di ruang itu hanya ada kita. Cara berpikir ini ataupun motivasi berkat ini yang tidak dilakukan atau tidak diwujudkan oleh Ester, ratu yang pada saat itu berkuasa.
Ketika Ester sudah mendapatkan berkat dari raja, yaitu berupa harta milik Haman, dikatakan bahwa harta milik Haman yang dirampas dari Haman diberikan kepada Ester semua oleh raja. Tentu menjadi suatu kesukacitaan bagi Ester, menjadi satu berkat yang besar bagi Ester, karena harta Haman tidak sedikit. Harta Haman yang begitu besar kemudian diterima oleh Ester dengan cuma-cuma oleh Ester. Tetapi yang menarik adalah ternyata harta yang diterima oleh Ester itu tidak pernah membutakan mata hatinya. Terbukti ketika Ester kemudian memohon kepada raja supaya ia membuat surat titah, membuat surat perintah untuk membatalkan rancangan-rancangan jahat yang telah dibuat oleh Haman untuk memusnahkan bangsa Israel, kerajaan Yahudi pada waktu itu. Nah, hal ini membuktikan bahwa ternyata cara berpikir Ester bukan cara berpikir orang-orang yang egois. Bukan orang-orang yang Tuhan yang penting berkatilah saya. Atau Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas saya. Orang lain biar mereka minta sendiri. Orang lain biar mereka cari sendiri. Yang penting berkat Tuhan untuk saya. Biarlah hidup saya diberkati. Bukan cara berpikir itu yang dimiliki oleh Ester. Tetapi Ester mau mengatakan bahwa kendati pun hidup dia sudah diberkati, ia pun juga mau memohonkan berkat bagi seluruh bangsa Yahudi. Bagi saudara-saudaranya dikatakan, supaya mereka tidak kemudian binasa, supaya mereka kemudian tidak mendapatkan sebuah malapetaka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran inilah yang mari kita akan bersama geluti, yang bersama akan kita hidupi. Tentang berkat yang kita terima. Jangan berpuas diri ketika kita sudah menerima berkat. Jangan hanya merayakan atau jangan hanya mensyukuri berkat yang kita terima sendiri. Tetapi marilah kita juga memohonkan berkat bagi orang-orang di sekitar kita yang mereka harus membutuhkan berkat itu. Bahkan mereka mungkin jauh lebih membutuhkan daripada kita. Di saat itulah kemudian orang-orang itu membutuhkan campur tangan kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang egois yang hanya menikmati berkat kita sendiri. Tetapi kita mau menjadi saluran berkat. Atau bahkan kita mau mengatakan bahwa Tuhan berkatilah mereka juga. Biarlah mereka diberkati, jangan hanya saya. Tetapi butuh kebesaran hati untuk kita mengatakan itu. Hanya orang-orang yang berbesar hatilah yang mau mengatakan bahwa Tuhan jangan hanya berkati saya, tetapi berkatilah orang lain juga. Hanya orang-orang yang kemudian berhati tuluslah yang mau mengatakan bahwa Tuhan jangan hanya berkat-Mu tercurah pada saya, tetapi curahkanlah berkat-Mu juga pada mereka. Dan kiranya apa yang menjadi motivasi Ester, apa yang menjadi contoh hidup Ester, boleh kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan setiap doa kita, syafaat dan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mencurahkan berkat begitu besar atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami belajar atas apa yang dilakukan oleh Ester, bahwa ia tidak hanya merasa bahwa berkat yang dari Tuhan itu menjadi miliknya sendiri. Ia pun mau untuk memohonkan berkat bagi seluruh orang Yahudi, bangsa Israel yang hendak di bumi hanguskan. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki hati seperti Ester. Ajar kami untuk memiliki teladan hidup seperti Ester. Sehingga kami dalam hidup kami tidak merasa bahwa berkat Tuhan itu haruslah untuk diri kami sendiri. Ajar kami untuk punya cara berpikir bahwa berkat Tuhan itu juga harus Tuhan curahkan untuk orang-orang di sekitar kami. Jangan hanya kami Tuhan yang Tuhan berkati, tetapi biarlah orang lain juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan, cara beriman inilah yang boleh menghantarkan kami kepada perbaharuan hidup beriman kami kepada Tuhan. Dan saat ini ya Kristus, kami hendak bersama berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mundati, anak Naladipa Anasera,
Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, demikian juga yang berdoa untuk Bapak Wiwit Iman Suparjan. Tuhan, kiranya Kau yang hadir bagi saudara-saudara kami ini di dalam setiap proses perjuangan mereka. Kami mohon Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas saudara-saudara kami ini, sehingga dalam proses yang mereka jalani, mereka boleh mendapatkan kebaikan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pertolongan yang dari Tuhan. Dan saat ini pun ya Allah, kami bersama juga menyerahkan orang tua kami. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kurmariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmertine Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau pun juga menganugerahkan berkat-Mu bagi orang tua kami ini. Biar di masa tua mereka Tuhan, mereka tetap merasakan kedamaian, mereka tetap merasakan kesukacitaan oleh karena berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk keluarga besar Bapak Sigit Baskoro, di mana Tuhan telah memanggil kakak terkasih dari Bapak Sigit, yaitu Bapak Wisnu, yang telah kembali menghadap Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga yang tinggalkan. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Dan untuk segala hal yang akan dilakukan, kiranya Tuhan juga memberikan kelancaran bagi mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh pergumulan-pergumulan yang kami miliki dalam kehidupan kami. Kiranya rahmat-Mu Tuhan dan kekuatan dari Tuhan yang boleh memampukan kami untuk kami menjalani setiap hari-hari kami, kehidupan kami, dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Kami naikkan doa kami ya Kristus, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.